juga ditemukan di Partai Gelora? Pertama saya mau mengapresiasi dulu temuan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa tentu kita semua bersepakat untuk mengawal proses pemilu yang bersih dan berkualitas. Namun saya agak menyayangkan tampaknya teman-teman koalisi masyarakat sipil ini tidak punya standing position tentang agenda apa yang seharusnya dikawal untuk mendorong kualitas demokrasi. Maksudnya apa nih, Pak? Saya melihat tadi yang beliau katakan adalah pertama kali sumber informasi tentang adanya intervensi dan kecurangan adalah adanya berita di koran begitu. Kemudian mereka begitu reaksioner dan melampaui apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa yang seharusnya koalisi masyarakat sipil lakukan adalah mereka akan anti terhadap oligarki, bahwa mereka akan mendorong kontestan pemilu akan lebih banyak begitu. Malah yang mereka lakukan hari ini adalah menyerang penyelenggara pemilu atas berhasilnya begitu banyak partai baru menjadi kontestan politik. Padahal bagi rakyat semakin banyak kontestan politik, semakin banyak partai politik baru, itu adalah jadi semakin memberi ruang. Mengindikasikan teman-teman dari koalisi ini, saya sangat menyayangkan tampak tidak punya agenda, reaksioner saja. Nah, saya hendak akan mengurai dari mana sumber informasi itu datang. Sebentar, saya sangat bisa mengurai itu. Ya, memang nanti akan dijawab pasti. Karena memang tidak ada. Baik, saya kira saya sebentar, saya belum selesai tadi salah paham, menjelaskan. nggak paham aturan dan undang-undangnya. Kami yang mengalami proses dari awal di verifikasi. Apa undang-undangnya? Coba. Contoh semisal. Oke. Apakah bisa dikata, saya begini, saya susah menalar jika teman-teman mengasumsikan ada intervensi dari KPU pusat kepada KPU daerah yang kami sendiri mengalami proses dari awal. Semisal bahwa ketika Fermin ada banyak anggota yang kita upload, ini Bang Jabu paham sekali, itu di daerah-daerah terpencil yang kemudian agak kabur dan lain sebagainya, itu di TMS-kan oleh KPU di daerah. Kita komunikasikan hal itu, tetap di TMS-kan. Yang kedua, ada standar waktu bekerjanya KPU daerah di dalam melakukan Fermin. Ada begitu banyak, semisal kami ada 300.000 anggota yang kita upload, dia harus selesaikan dalam waktu 3 hari. Yang mampu mereka verifikasi hanya 1.000 orang. Permasalahannya yang lainnya sebentar. Yang kita persoalkan TMS. Yang kita persoalkan KPU. Yang kita persoalkan KPU. Kenapa Anda menceritakan soal partai Anda? Yang saya ceritakan soal intervensi kepada KPU. Ya memang harus diintervensi. Mana undang-undang yang Anda bilang salah di KPU, Bung. Sebentar. Ya. Kami punya narah hubung di KPU. Bagi saya ini adalah karena ketidakutuhan pemahaman penyelenggara pemilu dari pusat ke daerah di dalam memahami aturan. Jadi kalau menurut Pak Suryo sendiri bahwa aturan di KPU dan berjalannya proses verifikasi ini aman-aman aja kok, nggak ada yang curang. Nggak ada yang curang, karena semisal di mana proses bahwa ada, saya tidak mengatakan intervensi ya, karena yang saya temukan langsung semisalnya itu sebenarnya dilakukan audit atau yang namanya audit sipol. Kira simpel aja. Kami meminta tanggal 7 November 2022 audit sipol. Apa yang terjadi di dalam sipol? Baik, sebentar tahan dulu Bapak-bapak diskusinya. Orang yang tidak dia Fermin karena waktunya habis. Baik, sebentar. Waktunya kita akan rehat sejenak karena pertanyaan selanjutnya adalah Partai Gelora ini mengaku bahwa tidak ada kecurangan. Tapi pertanyaannya, ada juga indikasi lolosnya Partai Gelora karena adanya indikasi kecurangan di dalamnya. Kita akan ulas, benarkah hal itu terjadi? Jadi gini Mbak, susah menalar logik dari adanya kecurangan. Semisal kalau teman-teman menuduh KPU pusat curang mengintervensi KPU daerah, apa kepentingan dari penyelenggara pemilu? Dia bukan kontestan. Satu-satunya yang bisa dinalar adalah bahwa penyelenggara pemilu disetir oleh kekuasaan. Dalam hal ini istana. Lalu apa kepentingan Pak Jokowi harus merekayasa penyelenggara pemilu? Karena kalau kita dudukkan presiden sebagai yang punya kekuasaan, kalaupun beliau punya kepentingan, beliau ini kan secara normatif adalah ditopang oleh partai-partai parlemen. Maka kepentingan partai parlemen satu-satunya adalah dia tidak memiliki kontestan baru sebagai lawannya di pemilu. Tapi bukannya Anda merasa, loh kok ini partai baru tapi saya lolos? Kita melaksanakan apa yang menjadi aturan perundang-undangan. Maka bagi saya, dari mana isu ini datang yang kemudian teman-teman koalisi masyarakat sipil begitu reaksioner? Pertama bisa ada 3 kemungkinan. Pertama dari partai yang merasa digembosi dengan menangnya, dengan lolosnya Gelora. Yang kedua adalah, bisa jadi adalah karena ketidakutuhan pemahaman baik teman-teman masyarakat sipil pun teman-teman penyelenggara. Saya menduga kecurangan itu dipahami dalam posisi seperti ini. Contoh. Di dalam
Permin, di dalam verifikasi administrasi itu ada 2 tahap. Verifikasi, kemudian diumumkan, lolos tidak, kemudian diberikan kesempatan perbaikan. Nah, teman-teman KPU di daerah tidak memahami secara utuh undang-undang. Semisal bahwa semua orang yang tidak sempat mereka verifikasi di TMS-kan, kita lapor ke KPU pusat dong. Yang kedua, sebentar, verifikasi faktual. Di Partai Rakyat, saya akan memberikan waktu kepada Partai Rakyat Adil Makmur. Jadi begini, Mbak. Indikator-indikator langsung dari sebelumnya dari koran dulu, kemudian Anda verifikasi. Tadi kan Bapak dari koran ngomong dulu, saya, kemudian Anda verifikasi. tadi kan Bapak ngomong kasih saya. waktu dulu ke Mas Kurnia, silakan. Ya, itu terang benderang ada videonya dikutip oleh media bahwa mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Videonya itu jadi bukti ya. Bukan pengakuan dari kami membuka pos pengaduan, ada yang mengadukan. Jadi itu poinnya. Maka dari itu kami teruskan ini ke jalur yang benar, yaitu ke DKPP. Dengan harapan DKPP segera memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi kalau seandainya bukti-bukti yang kami bawa terverifikasi dalam proses persidangan. Ada mau nanggapin? Saya tambahkan begini, Mbak. Sebentar, Mas Jabu, ke saya dulu, Jabu. Anda tadi mengatakan dari koran, kemudian Anda memverifikasi. Itu yang kemudian saya hendak dudukkan. Masalahnya adalah kemungkinan yang diasumsikan dari temuan-temuan yang Anda dapatkan itu sebagai kecurangan adalah contoh ketika verifikasi faktual. Diumumkanlah tidak ada partai baru yang lolos di verifikasi faktual awal. Kemudian dimintalah perbaikan. Di masa perbaikan, Bung, ada begitu banyak anggota, pengurus dari seluruh partai-partai baru ini yang tetap di TMS-kan oleh KPU daerah, yang itu adalah atas dasar ketidakpahaman terhadap aturan. Contoh semisal, di Partai Gelora, Mbak, ada 70.500 orang yang diverifikasi secara faktual harus hadir tetap muka ditemui oleh orang KPU. 70.500 orang, begitu banyak orang, itu satu partai. Nah, ada orang yang kemudian tidak ada di tempat, lagi keluar daerah. Ada kemudian anggota kita yang kemudian di tempat mancing, kemudian diverfak. Dalam aturan KPU, bagi yang tidak bisa ditemui, itu bisa dibuat rekaman. Bahwa ya, saya ada, saya manusia, ini nik saya. Atau kemudian bisa melakukan video call. Dalam beberapa hal kami mendorong daerah-daerah yang di TMS-kan, padahal ada orangnya itu, tidak mau di-MS-kan oleh KPU daerah. DKPP segera memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi kalau seandainya bukti-bukti yang kami bawa terverifikasi dalam proses persidangan. Ada mau nanggapin? Saya tambahkan begini, Mbak. Sebentar, Mas Jabu, ke saya dulu, Jabu. Anda tadi mengatakan dari koran, kemudian Anda memverifikasi. Itu yang kemudian saya hendak dudukkan. Masalahnya adalah kemungkinan yang diasumsikan dari temuan-temuan yang Anda dapatkan itu sebagai kecurangan adalah contoh ketika verifikasi faktual. Diumumkanlah tidak ada partai baru yang lolos di verifikasi faktual awal. Kemudian dimintalah perbaikan. Di masa perbaikan, Bung, ada begitu banyak anggota, pengurus dari seluruh partai-partai baru ini yang tetap di TMS-kan oleh KPU daerah, yang itu adalah atas dasar ketidakpahaman terhadap aturan. Contoh semisal, di Partai Gelora, Mbak, ada 70.500 orang yang diverifikasi secara faktual harus hadir tetap muka ditemui oleh orang KPU. 70.500 orang, begitu banyak orang, itu satu partai. Nah, ada orang yang kemudian tidak ada di tempat, lagi keluar daerah. Ada kemudian anggota kita yang kemudian di tempat mancing, kemudian diverfak. Dalam aturan KPU, bagi yang tidak bisa ditemui, itu bisa dibuat rekaman. Bahwa ya, saya ada, saya manusia, ini nik saya. Atau kemudian bisa melakukan video call. Dalam beberapa hal kami mendorong daerah-daerah yang di TMS-kan, padahal ada orangnya itu, tidak mau di-MS-kan oleh KPU daerah. Suryo, maka apa yang harus dilakukan oleh KPU pusat? Harus menegur, kalau bisa memecat anggota KPU daerah yang tetap men-TMS-kan anggota-anggota parpol baru yang padahal sudah memenuhi syarat. Begitu. Anda sangat pokok sekali, artinya Anda begitu kepercayaan diri. Itu harus dihukum. Begitu kepercayaan diri di Partai Golkar. Ini ya, kita menemukan informasi yang sangat rigid. Verifikasi faktual. Pak Surya, jadi partai Anda ini dianggap diloloskan karena untuk pengurus Partai Keadilan Sejahtera suaranya di pemilu 2024, karena banyak kan pimpinan dari Anda juga ex dari kader PKS. Ya, pertama saya harus menyampaikan rasa prihatin ke Bung Agus Jabu atas ketidaklolosan, dan kami backup Anda untuk ikut terus berjuang ya melalui adjudikasi agar semakin banyak parpol-parpol baru yang hadir. Dan kalaupun ada partai yang kemudian merasa digembosi, saya pikir lebih pas nalar
kecurangan itu kemudian saya asumsikan lahir justru dari sana begitu loh, dari partai yang merasa takut atas lahirnya bayi Musa, bayi baru ini yang kemudian akan segera menghancurkan istana Firaun begitu loh. Dari situlah yang kemudian membuat teman-teman koalisi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil ini menjadi reaksioner tanpa basis jadi pendalaman. Jadi benar nggak tapi Mas, apa itu? Pak Suryo? Apa itu? Untuk mengebosi suara dari PKS? Ya kami akan mengebosi suara seluruh kontestan pemilu. Karena kami akan maju dan kemudian kami akan menang begitu. Bukan hanya PKS ya? Ya bukan hanya PKS. Makanya kalau diindikasikan ada kecurangan yang datangnya dari kekuasaan, tentu kepentingan kekuasaan adalah tidak menginginkan adanya partai baru. Jadi tidak mungkin ada kecurangan membuat partai baru hadir. Nah saya hendak advise teman-teman koalisi masyarakat sipil jika teman-teman tidak lagi punya agenda yang serius dalam mengawal demokrasi, daripada Anda mendukung status quo, menghalang-halangi partai baru untuk menjadi kontestan pemilu, mempertahankan partai lama saja yang ikut pemilu, mending kita kawal bersama proses sistem pemilu yang adil. Tapi ada salah satu masalah kasus yang DPS mencuat, di sana, ada masalah distribusi sisa ada suara salah satu kasus yang mencuat adalah kasus Partai Gelora tidak lolos di Kota Tangerang dan tidak diverifikasi faktual. Gimana gimana? Apa benar Partai Gelora ini tidak lolos di Kota Tangerang dan tidak diverifikasi faktual? Semua diverifikasi. Jadi begini Mbak, kami menjadi sebuah partai politik itu seperti Bang Agus jelaskan, kami melalui proses penetapan badan hukum, ada prasyarat, melalui Vermin, 2 kali Vermin, melalui verifikasi faktual, ada 2 verifikasi faktual, kemudian KPU memutuskan hasil rekapitulasi kami lolos, dan itu pun berdasarkan 99 temuan pelanggaran administrasi dari Bawaslu yang sudah dijalankan oleh KPU, maka hasil akhir dari KPU itu sudah legitimate begitu loh. Oke, Pak Agus, saya akan bertanya, kalau misalnya pertanyaan Pak Suryo, kalau gitu yang Anda anggap adalah suara-suara ini sengaja disuarakan sampai naik ke permukaan nih, itu karena partai sebelah nggak lolos, jadi nggak seneng, makanya tebar aja isu terus. Saya tidak merasa begitu karena kami dari Partai Gelora merasa prihatin dan senasib seperjuangan dengan partai-partai baru. Kami mendorong agar Partai Prima bisa lolos terus lakukan upaya-upaya hukum begitu. Kami tidak merasa bahwa isu itu datang dari mereka. Kami mengasumsikan isu itu datang justru dari partai-partai yang merasa akan terancam dengan hadirnya partai-partai baru. Kemudian ke Bang Kurnia, saya tidak pernah mengatakan Anda adalah digunakan oleh partai besar, tetapi Anda yang mengatakan itu, dan saya syukur alhamdulillah Anda mengatakan segmen itu. Sebelumnya artinya Anda sadar bahwa Anda menjadi proksi atas pilihan sikap Anda. Begitu. Segmen sebelumnya Anda mengatakan itu. Ya. Karena ketika Anda mengkritisi proses yang bagi kami sudah on the track itu artinya apa? Gagalkan seluruh partai baru, tetapkan peserta pemilu hanya 9 partai yang ada hari ini. Itu namanya Anda asumsi, mengatakan Mas. Itu namanya asumsi. Kami ada bukti. Apa bukti Anda mengatakan itu? Saya melakukan... Baik, terima kasih Pak Suryo. Coba, apa buktinya Anda mengatakan kami menjadi proksi partai politik yang lain? Apa buktinya? Coba. Itu justru jika Anda menyadari bahwa Anda menjadi proksi, itu makanya, saya alhamdulillah padahal saya tidak pernah berada di dalam pikiran Anda, itu namanya saran analisa, saya, Mas. Mari kami kita ada kawal bukti. proses Saya pemilu langsung ke ke yang depan tengah-tengah yang dulu jauh aja, lebih Pak berat. Fuadi, Ada silakan. banyak potensi dulu nih. kecurangan, ada urusan Antara DPR, koalisi ada dan urusan juga sisa Gelora. suara. Silakan Mari dari kita kawal Bawaslu bersama, yang kita siap menengahi. bersama untuk itu gitu loh, daripada menghalang-halangi partai baru untuk menjadi kontestan Bukan, ini pemilu. konteksnya